Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih kakak ucapkan kepada kalian karena sudah meluangkan waktunya dengan sukarela untuk datang dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita memperkenalkan diri dahulu agar kita saling mengenal dalam kegiatan ini. Bisa dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama saya Yeni Rizky Angelia dari UINSU jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Langsung saja kita perkenalan dengan menyebutkan nama. Saya persilahkan dari sebelah kiri saya. Silakan. Nama saya Andika. Nama saya Riji. Nama saya Pari. Nama saya Satria. Nama saya Wanda. Nama saya Angga. Baiklah, karena di antara kita sudah perkenalan dan sudah saling mengenal satu sama lain, selanjutnya kakak ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok seperti ini? Belum. Jika belum, apakah kalian tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Baiklah, jika di antara adik-adik tidak ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan konseling. Bimbingan kelompok ini merupakan upaya pemberian bantuan atau informasi kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi seseorang atau individu dengan terutama kemampuan komunikasi serta pemecahan masalah pribadi. Selanjutnya, manfaat dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk pemahaman diri sendiri maupun pemahaman permasalahan yang dialami orang lain dengan mengembangkan perasaan yang bersifat universal. Selanjutnya, kenapa kita bentuk duduk seperti ini? Ada yang tahu? Tidak ada. Tujuannya adalah untuk membuat kita lebih akrab satu sama lain. Jadi di sini kita bebas dalam mengemukakan pendapat apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini, adik-adik sekalian juga sukarela mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini kita membahas suatu topik yang dimana topiknya ini sudah kakak tentukan berdasarkan hasil AUM atau alat ungkap masalah yang beberapa waktu lalu sudah kalian isi, ya kan? Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini kita juga menerapkan beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, asas kegiatan. Jadi, apa yang kita bicarakan di dalam kelompok ini sebaiknya tidak diketahui oleh pihak lain ataupun kelompok lain. Kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita juga memiliki aturan kalau dibilang, ya kan. Jadi jika kalian ingin mau mengajukan pendapat atau ingin bertanya sama kakak, itu dipersilahkan dengan mengangkat tangan seperti ini. Kemudian
ajukan atau keluarkan apa pendapat yang ingin kalian sampaikan. Jadi di sini kakak sebagai pemimpin kelompok dan kalian berenam sebagai anggota kelompok. Jadi untuk nampaknya ini udah mulai tegang nih mukanya, pada bosan. Kita langsung saja ya kita buat permainan dalam kegiatan ini supaya biar lebih fresh lagi. Coba dulu deh duduknya yang rapi ya kan, ada sini. Jadi supaya suasananya juga gak menegangkan, kakak mau buat permainan di kelompok ini. Permainannya itu yaitu dot kelipatan 3. Ada yang udah tahu? Udah. Kalau udah tahu alhamdulillah. Jadi ini simulasi dulu ya, awal-awalnya simulasi dulu supaya nanti supaya sama-sama tahu lah kita. Jadi kok dot kelipatan 3 itu setiap kelipatan 3, 6, 9 itu kan dia kelipatan 3. Itu kita ngomongnya dot. Misalnya dari kakak 1, 2, dot, 4, 5, dot, 7, 8, dot gitu. Ini juga melatih kefokusan kalian dan mempererat keakraban kita di dalam kelompok ini. Langsung saja ya kita mulai. Ini udah benar-benar nih ya. Tadi kan masih simulasi ya kan. Ini udah benar-benar. Sini nggak ada hukuman atau apa-apa. Ini hanya untuk permainan supaya nggak bosan kalian ya kan. Nah langsung saja ya. Kita mulai dari kakak. 1, 2, dot, 4, 5, dot, 7, 8. dot, 9. Kok 9? Kan kalau 9 dia dot. Oh iya. Dot. Tadi kayaknya salah dari angka ya. 8 dot. Oh iya 10 seharusnya ya kan. Nah, ini sekarang acak ya, nggak dari Mbak ya. Mbak persilakan, ini ulang dari 1. Ulang dari Riji. 1, 2. Bentar, kita sepakati dulu. Dia mutar ke sini atau mutar ke sini ya. Mutarnya ke sini ya. Ya kan? Dan kita mulai dari Satria. 1, 2, dot, 3. Baik, karena kita tadi sudah mengadakan suatu permainan supaya suasananya juga tidak menegangkan lagi. Apakah sekarang adik-adik sudah relax? Sudah. Baik, kita lanjut saja ke kegiatan selanjutnya. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah. Baik, kalau sudah siap, langsung saja. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita ada topik-topik, yaitu 2 topik. Yang pertama itu topik tugas dan yang kedua itu topik bebas. Kalau topik tugas itu berasal dari kakak sebagai pemimpin kelompoknya. Karena kemarin kalian sudah mengisi alat ungkap masalah, jadi topik tugasnya itu kan kakak yang menentukan berdasarkan hasil yang kalian isi. Sedangkan topik bebas ini dia merupakan topik yang berasal dari kalian, yaitu jika kalian dalam kegiatan ini mengungkapkan beberapa permasalahan apa yang akan kita bahas. Misalnya ada ini ingin membahas tentang narkoba misalnya kan, kemudian ini tentang handphone, gitulah ya kan. Jadi setiap orang itu mengajukan apa yang ingin kita bahas kalau di topik bebas. Tapi kalau topik tugas itu kakak yang nentukan berdasarkan hasil AUM kemarin yang sudah kita laksanakan. Kemudian di dalam kegiatan kali ini kita menentukan topiknya, yaitu topik tugas yang berasal dari kakak sendiri. Apakah kalian sudah siap untuk melanjuti kegiatannya?
Udah. Baik, karena kegiatan kali ini karena kita sudah tentukan tadi yaitu topik tugas, kita jadi kakak di sini memilih judulnya yaitu kecanduan gadget. Ya. Jadi sebagai pengantar di era globalisasi ini, kita tidak terlepas dalam penggunaan gadget. Seperti yang kita ketahui, mulai dari bekerja, belajar, sampai bermain, kita pasti menggunakan gadget. Apakah di antara adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu gadget? Saya Dipersilakan. gadget itu adalah handphone atau bisa mencari informasi. Iya, sudah benar. Apakah adik-adik yang lainnya ada yang ingin mengemukakan pendapatnya atau pendapatnya beda dari temannya? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya, jadi gadget itu merupakan suatu perangkat atau instrumen elektronik yang dimana dapat membantu suatu pekerjaan manusia. Contohnya yaitu smartphone, handphone, laptop, notebook, apa lagi? Banyak ya kan. Jadi kakak ingin bertanya lagi kepada kalian, biasanya apa yang kalian lakukan dengan gadget kalian? Pasti semuanya punya gadget lah ya kan, nggak mungkin di zaman sekarang ini nggak punya gadget. Biasanya apa yang kalian lakukan dengan gadget kalian? Bermain game. Angkat tangannya. Lupa. Ya, Belajar. ya, adik. Saya bermain media sosial. Adik. Bermain game. Ya, adik. Main-main. Ya, adik. Apa? Biasanya gunakan handphonenya. Main bola. Main bola. Main bola online ya? Ya. Oh iya. Nah, sudah cukup banyak kan kegiatan yang kalian lakukan dengan gadget kalian. Sekarang kakak mau tanya sama kalian. Jadi menurut kalian kecanduan gadget itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, kakak persilahkan. Saya Silakan, Wanda. selalu meninggalkan sholat. Masya Allah. Ada lagi, bagus pendapatnya. Kecanduan gadget itu apa? Ayo, angkat tangannya dulu. Iya. Lupa belajar. Lupa belajar. Lagi. Ya, Sidika. Direpit orang tua. Ya, direpit orang tua tuh salah satunya. Itu pasti setiap mama pasti kayak gitulah ya kan. Kalau anaknya main gadget, kalau udah kecanduan gadget. Jadi ada yang ingin mengajukan pendapatnya lagi? Saya Silakan Satria. waktu kalau udah main gadget. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang kecanduan gadget. Jadi kecanduan gadget itu merupakan kondisi ketika seseorang berlebihan atau tidak mempunyai aturan dalam pemakaian di gadget itu. Dan yang kalian sebutkan tadi merupakan salah satu ciri-cirinya, yang main game terus, lupa belajar, itu ciri-ciri maupun efeknya yang ditimbulkan dari kecanduan gadget. Nah, kalian kan pernah nih kalau misalnya ngumpul sama keluarga atau ngumpul nih sama teman kalian lagi ngomong, kalian sering nggak sambil main handphone atau sambil main gadget kalau lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman? Sering. Yang lain gimana? Nggak mungkin kan, nggak pernah ya kan? Nah, tentunya pasti sering. Jadi biasanya kalau kayak gitu orang tua atau teman kalian itu gimana responnya? Menurut kalian gimana respon orang tua, teman-teman atau yang lainnya kalau kalian lagi kumpul atau dia lagi ngomong sama
kalian main gadget, kayak mana respon? Marah. Marah ya kan? Itu pasti udah pasti lah ya kan, marah. Jadi misalnya kalian buat kayak gitu sama orang, kalau orang buat kayak gitu sama kalian, apa kalian marah juga? Marah. Ya sudah pasti, karena itu namanya tidak menghargai satu sama lain. Ketika orang ngomong, kita main handphone, ya pasti macam kita ngomong sama tembok dong ya kan. Begitu juga orang itu, kalau lagi ngomong sama kalian main handphone. Baiklah adik-adik, selanjutnya kakak ingin melanjutkan pembahasan kita. Jadi bagaimana menurut kalian gadget itu memberikan pengaruh baik sama kalian, bukan yang buruk-buruk ya, memberikan manfaat baik untuk kalian. Apa yang harus dilakukan? Silakan Wanda. Jangan berlebihan main gadget. Ya, itu benar. Ada lagi yang ingin mengajukan pendapatnya? Nah, adik-adik sekalian, jadi gadget itu bisa kita manfaatkan supaya dia memberi pengaruh baik sama kita. Dampak positif yang dapat kita ambil yaitu kita gunakan gadget seperlunya tadi, seperti yang sudah dibilangkan teman kita. Kemudian atur waktu penggunaan gadget, misalnya dalam sehari ketika jam 1 sampai jam 5, atau ketika jam 1 siang sampai jam 3 itu baru main gadget. Setelah pulang sekolah misalnya baru bisa main gadget. Pokoknya diatur. Atau sebelum tidur 1 jam sebelum tidur sudah dimatikan gadgetnya, datanya dimatikan. Kalau datanya nggak dimatikan pasti ada sesuatu yang menarik supaya tengok handphone lah gitu pasti kan. Jadinya nggak tidur, jadinya begadang. Itu merupakan salah satu efek yang ditimbulkan dari kecanduan gadget. Terus kita bisa cari aktivitas lain atau kegiatan lain, seperti misalnya supaya nggak fokus pada gadget terus, kita bisa melakukan aktivitas seperti olahraga sama kawan-kawan, atau apa aja hal positif yang bisa kita lakukan supaya kita nggak seharian main gadget terus. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang kecanduan gadget. Adik-adik sekalian, karena kita sudah membahas banyak hal mengenai gadget maupun orang-orang yang kecanduan gadget, selanjutnya kita buat suatu kesimpulan. Apakah ada di antara adik-adik yang ingin menyimpulkan pembahasan kita hari ini, atau mau ngasih pesannya atau kesannya dalam bimbingan kelompok ini, atau apa gitu kepada adik-adik? Saya persilahkan. Saya enggak. Ya, silakan Satria. Gunakan gadget dengan seperlu mungkin. Ya, itu juga bisa. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita hari ini? Nggak ada. Mungkin cukup di sini kegiatan kita hari ini. Sebagai penutup kesimpulan dari Satria tadi, selanjutnya semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semuanya dalam penggunaan gadget kalian, ya kan? Selanjutnya kakak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena sudah mau meluangkan waktunya dengan sukarela datang ke sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelumnya juga kakak mohon maaf jika ada kata-kata kakak yang salah dalam kegiatan ini. Kakak mohon maaf sama kalian ya. Akhir kata sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah. Ya udah, langsung saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.